Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Christian Valentino Fotis, NIM 21011500064. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi atau hasil rangkuman yang telah saya buat dengan judul Unsur-unsur pendukung keterampilan gerak. Seorang yang memiliki gerakan terampil adalah seseorang yang mampu melakukan gerakan secara efisien dan benar secara mekanis. Misalnya, seorang yang terampil bermain sepak bola, maka ia mampu antara lain menyepak, menggiring, atau menghentikan bola dengan gerakan yang benar dan melakukannya secara efisien. Melakukan secara efisien berarti menggunakan tenaga kecil sekecil mungkin untuk menyelesaikan tugas gerak sebaik-baiknya. Agar seseorang bisa memiliki keterampilan gerak yang baik, diperlukan proses belajar dan berlatih dalam jangka waktu yang relatif lama. Untuk mencapai efisien gerakan diperlukan dukungan dari beberapa unsur kemampuan yang ada pada diri pelakunya, yang perlu mendukung agar gerakan menjadi terampil atau menjadi efisien. Bukan hanya kemampuan fisik, tetapi juga kemampuan mental dan kemampuan emosional. Antara ketiga kemampuan tersebut saling berkaitan di dalam bentuk efisien gerak. Perlu diketahui bahwa fungsi-fungsi fisik, mental, dan emosional saling berpengaruh di dalam bekerjanya. Kondisi fisik pengaruh terhadap kondisi mental dan emosional. Kondisi mental berpengaruh terhadap kondisi fisik dan emosional. Demikian juga kondisi emosional berpengaruh terhadap kondisi fisik dan mental. A. Unsur kemampuan fisik. Fisik merupakan sarana utama untuk melakukan gerakan. Agar gerakan yang dilakukan bisa efisien, kemampuan dan kondisi fisiknya harus baik. Mengenai kemampuan dan kondisi fisik sendiri, ada berbagai macam yang diperlukan untuk mendukung gerakan. Macam-macam kemampuan itu adalah sebagai berikut. 1. Kecepatan reaksi. 2. Kekuatan. 3. Ketahanan. 4. Kecepatan. 5. Fleksibilitas. 6. Ketajaman indera, dan lain-lainnya. Masing-masing peran itu bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Kecepatan. Kecepatan reaksi berperan dalam gerakan di mana respon gerak harus akan segera mungkin setelah ada stimulus. Misalnya dalam start cepat. Setelah ada aba-abaya, maka pelaku harus segera mulai lari. Dalam keadaan gerakan seperti ini, kecepatan reaksi sangat berperan atau sangat diperlukan di dalam melakukan gerakan-gerakan yang bukan gaya fisik yang besar. Dalam berbagai macam gerakan, banyak yang memerlukan gaya fisik yang besar untuk melakukannya dengan baik. 2. Kekuatan. Kekuatan sangat diperlukan di dalam melakukan gerakan-gerakan yang telah gaya fisik yang besar. Dalam berbagai macam gerakan, banyak yang memerlukan gaya fisik yang besar untuk ukurannya dengan baik. Misalnya, untuk bisa mendayung dengan baik, diperlukan kekuatan otot-otot dua bahu dan kaki. Untuk bisa berlari dan meloncat dengan baik, diperlukan kekuatan otot-otot kaki. 3. Ketahanan. Ketahanan fisik sangat berperan dalam melakukan kerjasama. Banyak gerakan yang harus dilakukan dalam jangka waktu lama dalam kegiatan olahraga. Untuk
untuk perulangan gerakan yang harus diulang-ulang terus-menerus dalam jangka yang panjang, kita sangat perlu ketahanan fisik. 4. Kecepatan. Kecepatan gerak sangat diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya, misalnya dalam gerakan-gerakan memukul atau menghindar. Dalam begitu ada peluang untuk memasukkan pukulan dengan cepat. Demikian halnya apabila ada pukulan lawan yang mengenai muka petinju, harus melakukan gerakan menghindar agar tidak terkena pukulan. 5. Fleksibilitas. Fleksibilitas sangat diperlukan dalam menyelesaikan tugas gerak di mana gerakan-gerakannya memerlukan keluasan gerak persendian. Agak perlu pemaksaan gerak persendian. Gerakan-gerakan di dalamnya yang sangat memerlukan fleksibilitas yang baik adalah gimnastik, judo, gulat. Misalnya dalam gimnastik agar bisa melakukan penangkapan kedua kaki ke depan dan ke belakang atau ke dalam. 6. Ketajaman indera. Ketajaman indera yang sangat diperlukan dalam melakukan macam gerakan keterampilan adalah indera penglihat dan indera kinestik sense. Ketajaman indera penglihatan diperlukan untuk menangkap stimulus visual, apalagi bila stimulus visual yang ditangkap bergerak dengan cepat. Misalnya dalam membidik sasaran kepanahan atau menembak. Di dalam menembak, ketajaman indera sangat diperlukan pada nomor-nomor yang sasarannya bergerak. B. Kemampuan mental. Mental adalah pikiran. Jadi kemampuan mental berarti kemampuan berpikir. Di dalam kemampuan menilai ini termasuk juga kemampuan tersebut seperti telah digambarkan di depan bahwa fungsi mental erat dengan fungsi fisik dan fungsi emosi. Dengan demikian, mental juga berpengaruh terhadap kemungkinan terciptanya gerakan yang efisien. Kemampuan mental yang baik bisa mendukung gerakan yang efisien. Kemampuan apa saja yang termasuk dalam kemampuan mental sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan. 2. Kecepatan memahami stimulus. 3. Kecepatan membuat keputusan. 4. Kemampuan memahami hubungan spesial. 5. Kemampuan menilai objek yang bergerak. 6. Kemampuan menilai irama. 7. Kemampuan mengingat gerakan lampau. 8. Kemampuan memahami mekanika. 9. Kemampuan berkonsentrasi. Kecepatan memahami stimulus dan kecepatan membuat keputusan sangat erat kaitannya. Kedua macam kemampuan ini penting dalam kaitannya dengan pemberian respon terhadap stimulus yang diterima. Apabila stimulus cepat dipahami, kemudian keputusan cepat 2, maka responnya juga bisa dengan cepat diberikan. Misalnya dalam bermain bola voli ada bola yang melambung tinggi di dekat net ke arah saya, seorang pemain di depan. Bagi pemain tersebut, bola yang melambung ke arahnya adalah merupakan stimulus yang seharusnya dipahami. Ia harus cepat memahami bahwa ada bola yang datang yang bisa di-smash. Kemudian harus mengambil keputusan untuk melakukan smash. Respon yang kemudian dibuat adalah melakukan gerakan awal dan meloncat, memukul bola pada saat bola masih berada pada ketinggian di atas net. Kemampuan memahami hubungan spasial adalah kemampuan untuk menaksir jarak antara suatu objek dengan dirinya atau suatu objek dengan objek yang lain. Dalam contoh mengenai smash dalam bola voli tersebut di atas, mengenai kemampuan memahami hubungan spasial juga Di situ pemain harus bisa menaksir jarak antara bola dan ketinggian bola, sehingga ia bisa menyesuaikan beberapa langkah buat dilakukan untuk bisa mendapat posisi yang ideal untuk memukul bola.
Kemampuan menilai irama meliputi unsur menilai waktu lamanya senam berirama, misalnya dalam senam irama atau melakukan gerakan sesuai dengan lagu seperti senam kesegaran jasmani. Kemampuan mengingat gerakan yang pernah dilakukan. Penting untuk keterampilan gerak. Mengingat di sini dimaksudkan bukan hanya mengingat. Penting untuk keterampilan gerak. Mengingat di sini dimaksudkan bukan hanya mengingat dari segi pikir saja, tetapi juga dalam gerakan atau kinestik, yaitu kemampuan melakukan kembali gerakan yang pernah dibiasakan. Dengan pengertian ini menjadi lebih jelas bahwa kemampuan gerak adalah penting karena keterampilan gerak terbentuk berbagai unsur kemampuan gerak yang perlu dikuasai sebelumnya. Kemampuan memahami keterampilan yang harus dilakukan dengan bentuk-bentuk gerakan yang benar. Ya. Kemampuan berkonsentrasi sangat penting dalam pelaksanaan keterampilan yang memerlukan keseriusan, kecermatan, dan pengarahan daya yang dimiliki. Misalnya di dalam persiapan melakukan loncat indah, senam prestasi, gimnastik, atau angkat besi. Tanpa seseorang tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. C. Unsur kemampuan emosional. Seperti halnya unsur fisik dan mental, unsur emosional juga adalah penentu penampilan gerakan yang efisien. Kemampuan dan kondisi emosional yang diperlukan untuk mendukung kemampuan yang efisien adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. 2. Tidak ada gangguan emosional. 3. Merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan. 4. Memiliki sikap yang positif terhadap prestasi gerak. Merasa perlu dan ingin untuk mempelajari atau melakukan gerakan merupakan motivasi internal atau larangan dari dalam diri untuk bergabung. Dalam bentuk mempelajari atau melakukan gerakan, apabila seseorang berbuat karena adanya dorongan dari dalam dirinya sendiri, maka ia akan cenderung berbuat dengan sebaik-baiknya karena tidak merasa terpaku pada seseorang yang berbuat secara sukarela, cenderung akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan yang dihasilkan seseorang yang berbuat karena terpaksa. Sikap yang positif terhadap prestasi bisa menimbulkan kecenderungan berbuat baik untuk berusaha mencapai sesuatu prestasi. Dengan demikian, kemungkinan untuk mencapai prestasi yang baik menjadi terbuka. Tapi ada sikap yang positif terhadap prestasi, kemungkinan itu menjadi tertutup. Kemampuan mengendalikan diri memberikan kemungkinan dari seseorang untuk berbuat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, tidak berbuat di luar batas. Seseorang yang mengendalikan dirinya akan lebih mudah untuk mengikuti aturan-aturan, termasuk mengikuti aturan tentang bagaimana agar dirinya bisa menjadi terampil. Baik, kesimpulan, gerakan yang terampil bisa terjadi karena dukungan dari 3 macam unsur, yaitu unsur-unsur fisik, mental, dan emosional. Ketiga unsur itu harus diorganisasi dengan baik agar gerakan yang terampil bisa dilakukan. Kemampuan fisik yang diperlukan meliputi waktu reaksi, kekuatan, ketahanan, power, fleksibilitas, ketajaman indera, dan bentuk tubuh yang sesuai dengan gerakan yang dilakukan. Kemampuan mental yang diperlukan meliputi pemahaman, keterampilan, kecepatan memahami stimulus, kecepatan membuat keputusan, kemampuan memahami hubungan spasial, kemampuan menilai objek yang bergerak, kemampuan menilai irama,
kemampuan mengingat gerakan lampau, kemampuan memahami mekanika gerakan, dan kemampuan berkonsentrasi. Kondisi emosional yang diperlukan meliputi tidak ada gangguan emosional, merasa perlu mempelajari atau melakukan gerakan, bersikap positif terhadap prestasi gerak, dan mampu mengendalikan emosi. Sekian dan terima kasih. Baik, mungkin hanya ini hasil presentasi dari PowerPoint saya. Tuhan memberkati selalu. Amin.